Kemudian diperangilah sejarah kita, ya kan? Itu dengan ada kan yang namanya politik divide et impera itu. Oh iya, Nah, Bang. itu kan politik sebetulnya, pecah belah itu. Karena memang bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang kuat. Jadi kalau diperangi itu dengan kekuatan ya mungkin nggak akan ada kalahnya gitu ya. Nah, Assalamualaikum, Mbak. ya, waalaikumsalam. Mbak, ini mumpung masih suasana menyambut kemerdekaan ya, Mbak. Ya. Ya. Nah, saya mau menanyakan nih, Mbak. Mm-mm. Proklamator kita, Bung Karno tuh selalu ngomong jas merah. Jas merah itu maksudnya apa sih, Mbak? Oh, begini. Jadi proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno selalu mendengung-dengungkan jas merah, jas merah, jas merah itu maksudnya beliau mengingatkan kepada generasi muda kita, Yuswantoro ini, untuk jangan sampai kita ini melupakan sejarah. Ya, jadi jangan sampai anak cucu kita ini melupakan sejarah, makanya jas merah. Ya, jadi sejarah ini merupakan suatu historis yang memang tidak bisa ditukar-tukar ya gitu. Nah, akan demikian sejak zaman ada penjajahan Belanda di Yuswantoro, kebanyakan sejarah kita ini banyak yang dibelokkan karena kepentingan, ya kan? Nah, karena kepentingan pihak asing, ya kan? Nah, atau sejarah kita itu banyak juga yang dimanipulasi, ya kan? Nah, kemudian diperangilah sejarah kita, ya kan? Itu dengan ada kan yang namanya politik divide et impera itu. Oh iya, Mbak. Nah, itu kan politik sebetulnya, pecah belah itu. Karena memang bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang kuat. Jadi kalau diperangi itu dengan kekuatan ya mungkin nggak akan ada kalahnya gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya kita marilah poros dulur, poros derek, para generasi muda bangsa, ayo kita kembali belajar sejarah ya. Tapi kita belajar sejarah juga harus berpikir dengan logika, betul enggak? Ya? Ya. Nah, jadi dengan logika. Misalnya gini, kita itu dijajah 350 tahun, ya kan? Oke. Tapi kalau memang sesungguhnya kita itu dijajah, masa sih 350 tahun kok bangsa kita ini, generasi muda kita nggak bisa bahasa Belanda? Ya kan? Oh iya, Mbak. Nggak bisa bahasa Belanda kan? Iya. Nah, kita harus berpikir dengan logika kita. Misalnya, contohnya Meksiko, betul nggak? Ya. Nah, Meksiko itu dijajah oleh Spanyol. Spanyol ya? Iya, Nah, Mbak. Meksiko dijajah oleh Spanyol itu kurang lebihnya 20 tahun. Loh, cuma 20 tahun bandingkan dengan 350 tahun. Tapi orang Meksiko itu bahasanya bisa bahasa Spanyol semua. Bahkan orangnya aja sudah mirip-mirip menyerupai orang Spanyol, betul enggak? Iya, Nah, Mbak. itu. Nah, kemudian dalam sejarah kita membaca katanya Dendles itu membangun jalan sejauh 100 km. 1000, Mbak. 1000 ya, maaf ya. 1000 bukan 100. 1000 kilometer itu dari Anyer sampai Panarukan. Lah, Dalam waktu setahun ya, Mbak ya. kalau dalam waktu setahun kala itu membangun jalan 1000 kilometer, itu Hebat ya, Mbak ya. coba bayangkan. Sekiranya masuk logika kita enggak? Ya, nah kita cari kebenarannya, ya. Kita cari kebenaran. Mungkin juga nenek moyang kita, leluhur kita sudah membangun jalan itu. Nah, kemudian pembangunan rel-rel kereta api. Ya. Itu kalau di Belanda itu kan bukan negara seperti negara kita loh. Dia itu kan Holland. Hul itu lubang, lan itu tanah. Jadi tanah yang berlubang namanya Holland. Nah ya, di sana itu harus tidaknya pabrik besinya di mana. Nah, tapi kita berpikir kembali sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda datang ke Indonesia ini,
kita itu nenek moyang kita itu sudah banyak yang namanya ahli besi, makanya pandai-pandai besi kala itu sudah banyak sekali bisa membuat peralatan pertanian, kemudian keris, kemudian gamelan dan sebagainya. Nah itu mulai diberhentikan, tidak diperbolehkan. Nah ya, karena nenek moyang kita itu leluhur ahli besi sedunia. Nah, dunia lain kan, negara lain belum ada yang namanya ilmu besi, oke? Nah, begitulah kurang lebihnya menurut Mbah tangkap. Jadi, kemungkinan juga nenek moyang kita, leluhur kita dulu juga sudah berpikir untuk membangun jalan-jalan seperti itu, menggunakan rel kereta api dan sebagainya. Tapi, nyatanya di sini dari sejarah yang kita pelajari seperti itu. Ya kan? Perkereta apian, rel dan sebagainya. Nah, ini merupakan budaya bangsa yang harus kita gali kembali, bahwa leluhur kita itu memiliki seni budaya yang luar biasa di mata dunia. Contohnya nggak cuman keris ya, ahli seni kita itu. Nah, contohnya batik. Loh, batik ini sebuah karya diakui dunia, hasil buah karya bangsa Indonesia. Itu leluhur kita. Nah, karena pada kala itu kita tidak memiliki persenjataan, leluhur kita sudah berpikir cerdas. Nah, untuk bagaimana mengisi kode-kode dalam batik itu sendiri sebetulnya untuk menyampaikan komunikasinya. Nah, makanya batik-batik itu ada namanya. Contohnya batik apa? Parangkusumo. Loh, Parangkusumo itu nama daerah, betul nggak? Yeah. Nama daerah, ya kan? Kemudian gamelan untuk mengiringi tetabuhan orang berjoget. Misalnya contohnya ada kalau di Purworejo namanya ndolala. Itu kan tarian apa? Tarian sindiran tentara Belanda, Pak. Ya itu sebenarnya sindiran pasukan-pasukan tentara. Ya. Nah, inilah sebuah aset budaya bangsa yang perlu kita lestarikan. Bukan begitu? Ya. Nah, jadi nenek moyang kita, leluhur kita itu memiliki kesaktian yang luar biasa, tapi sejak zamannya pemerintahan Hindia Belanda itu mulailah digeser, ya. Nah, seperti ilmu kesaktian itu kemudian dikerdilkan, ya, tidak dianggap, ya kan? Artinya dipolitisir, betul nggak? Nah, ini semua sejarah yang harus kita pelajari. Tapi kita juga harus menggunakan logika, karena Sabdo Palon itu, leluhur kita, itu bukan manusia yang biasa seperti kita, tapi adalah manusia pilihaning Gusti Allah. Artinya memiliki linue, karunia yang diberikan oleh Gusti Allah kepada leluhur kita ini luar biasa ilmunya. Di samping ilmu pemikiran, juga ilmu kesaktian atau kanuragan dan ilmu-ilmu lain, itu leluhur kita lah sentral dunianya. Nanti kita, semoga kita diberikan panjang umur bisa mengungkap ini semua setelah leluhur kita itu kembali Sabdo Palon. Oke? Nah, jadi kurang lebihnya Mbah menyampaikan seperti ini, semoga bermanfaat buat para generasi muda bangsa, khususnya di Yuswantoro. Oke? Nah, ngoten, Mbak. Apa? Budaya kan banyak diblitir tuh sama penjajah atau pihak asing ya. Ya. Terus saya pernah dengar tuh masyarakat Nopo Tiang Jawa itu Ya. mengeksploitasi dalam bidang seni, Mbak. Ya. Jadi kekuatan atau kesaktian itu yang dikerdilkan tadi seperti Mbak sampaikan itu Ya. dieksploitasi ke seni, Ya, misalnya betul. ada seni debus, Ya. nopo seni kuda lumping nih, nopo. Betul. Betul nopo, Mbak? Ibu. Nopo berikut. Ya, betul. Jadi gini, sebetulnya contohnya ilmu debus itu juga seni, ditampilkan dengan sebuah seni oleh leluhur kita sebagai apa Protes itu? gitu ya? Iya, sebagai ungkapan ya protes sebetulnya. Nah, kemudian seni kuda lumping, dan leluhur kita itu dengan tarian saja bisa menghadirkan leluhurnya.
Contohnya kuda lumping tadi, betul? Iya, Nah. makan bolam ya Mbak ya. Nah, dia mau makan apa saja Makan beli. bisa. Lah yang ada ya cuma di Indonesia, di negara lain ya mana ada. Beling dimakan, besi dimakan, ya mana ada. Dan ini tidak bisa dicerna dengan logika. Ini adalah warisan leluhur. Ya, jadi kalau nenek moyang kita, leluhur kita menggunakan keris itu bukan berarti disembah. Jadi itu keris itu disebut ageman atau pakaian supaya terlihat pantas, gagah sebagai orang timur, menggunakanlah hiasan di dalam tubuhnya berupa keris. Betul? Nah, kurang lebihnya seperti itu nggih. Mbok menawi barangkali ada kesalahan tutur kata Mbah yang kurang berkenan, Mbah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena Mbah ini adalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Semoga bermanfaat buat para sederek, para sedulur, para konco, juga para generasi muda bangsa senusantara atau Yuswantara. Nggih, Mbah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong Swastiastu, Sugeng Rahayu. Monggo nggih, suwun.